Tim hukum Amin Bambang Wijayanto menyebut baru pertama kali dalam sejarah, putusan sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi ada di samping opinion. Teman-teman, tidak pernah ada dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia ada dissenting opinion, tidak pernah ada. 2004, 2009, 2014, never. Tiga. Jadi hari ini ada 3 hakim konstitusi yang membuat dissenting opinion, maka hakim konstitusi ini sedang menulis peradaban demokrasi di Indonesia ini. Dia sedang menulis sejarah demokrasi di Indonesia ini. Sehingga kepadanya harus diapresiasi. Salam takzim dari kami. Mahkamah Konstitusi marwahnya dijaga melalui proses dissenting opinion. Kalau menurut Profesor Arif tadi, nyala obor demokrasi dihidupkan untuk menutupi noktah dalam kanvas hitam demokrasi. Itu pernyataannya itu ya. Jadi poin yang kedua itu ya teman-teman, yang paling menarik adalah itu. Terus yang ketiga, dissenting opinion itu menyatakan perlu dilakukan pemilihan ulang suara, pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Bukan 6, ada 8. Saya sebut ya supaya nggak lupa ya. Sumatera Utara, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Dan kalau itu dilakukan, insya Allah kemenangan itu tak akan lari dari genggaman tangannya. Dan yang paling menarik, kenapa perlu dilakukan pemungutan suara ulang? Dalil kami dari 3 orang hakim itu, dalil kami mengenai bantuan sosial itu terbukti telah dimanipulasi. Dan dalil kami mengenai adanya mobilisasi penyelenggara dan aparat negara sehingga kemudian independensi mereka tercederai, itu juga terbukti menurut Profesor Saldi dan Profesor Emi. Yang dahsyat Profesor Arif, semua dalil kami terpenuhi menurut Profesor Arif. Semuanya terpenuhi. Dahsyat. Nah ini yang menarik. Yang keempat adalah, tadi sudah dijelaskan, cuma saya mau tekanin lagi. Alhamdulillah seluruh argumen yang dibangun oleh 02 pihak terkait, terutama yang berkaitan dengan eksepsi, ditolak semuanya. Dan teman-teman bisa melihat seluruh pertarungan gagasan yang dirumuskan dalam putusan itu berkaitan dengan dalil kami, tidak ada dengan dalil mereka. Jadi artinya dalil-dalil yang diajukan kami memang perlu dibahas satu persatu. Yang kelima, ternyata ada cukup banyak catatan di mana Mahkamah Konstitusi tidak masuk dalam perdebatan yang mereka membuat catatan. Disebutkan bahwa Bawaslu tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal karena undang-undang tidak mengatur secara detail. Harusnya dalam posisi itu, karena terjadi pelanggaran konstitusional, Mahkamah masuk di sini untuk take over proses itu dan mengadili sendiri. Tapi Mahkamah belum cukup berani untuk mengambil perkara-perkara atau masalah-masalah yang belum cukup diatur. Salah satu yang paling menarik, Presiden Jokowi dalam sebuah pernyataannya disebutkan harusnya punya kerelaan untuk tidak menggunakan kebijakannya, aktivitas dan program-programnya yang bisa diasosiasikan bagi kepentingan calon yang memang hendak dibelanya. Cuman kemudian aturannya itu di mana? Seharusnya karena ini adalah forum konstitusional, ada pelanggaran value of the constitution, terutama pasal 22E ayat 1, maka Mahkamah harus masuk di sini. Saya mau tutup, itu sebabnya palu emas yang harus diputuskan tidak terjadi seperti yang amicus curiae Mbak Megawati harapkan. Yang terjadi adalah palu godam. Ini menurut Mbak. Dissenting opinion adalah pendapat yang berbeda dari mayoritas pendapat hakim yang memutuskan. Jadi bisa disimpulkan bahwa keputusan MK dalam menyikapi hasil sengketa Pilpres tahun 2024 ini tidak 100% bulat karena ada 3 hakim yang dissenting opinion.